Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kita sebutkan di antara peristiwa penting yang terjadi di zaman Abu Bakar, pertama apa? Memerangi orang-orang murtad, kemudian yang tidak mau bayar zakat. Baik, disebutkan ya, waraja as-Siddiq ilal Madinah. Abu Bakar Siddiq setelah memerangi para jamaah tidak yang murtad dan tidak mau bayar zakat ini, begitu pulang ke Madinah, waqad kataba likullin minhum kitaban. Ditulisi mereka kitab, surat. Jadi kitab itu bisa artinya surat, disurati mereka. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Bakar, khalifahnya, penggantinya Rasulullah SAW, kepada orang-orang ya yang sampai kepadanya suratku ini, baik orang awam maupun orang tertentu, orang khusus maupun orang umum. Aqama ala islami aw raja anhu, yang masih Islam maupun yang murtad, kata beliau. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Walam yarji' ba'dal huda ila dhalala wal hawa, dan keselamatan bagi orang yang tidak meninggalkan hidayah kepada kesesatan dan hawa nafsu. Ini bahasa luar biasa nih para jemaah. Ya, jadi Abu Bakar mengatakan, ya, dari Abu Bakar khalifahnya Rasul kepada orang-orang yang sampai kepadanya suratku ini, orang tertentu maupun orang umum, ya, yang masih Islam maupun yang berhenti Islam. Lalu dikasih salam, keselamatan bagi yang dapat hidayah dan tidak meninggalkan Islam. Berarti kalau meninggalkan Islam enggak dapat selamat. Ya. Fa inni ahmadullah ilaikum alladzi la ilaha illa hu. Aku memuji Allah Azza wa Jalla untuk kalian yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad hamba dan rasulnya. Nuqirru bima ja'a bi, kita yakini, ikrarkan apa yang dibawa oleh beliau. Wa nukaffiru man aba dzalika wa nujahiduhu, dan kita kafirkan siapa yang menentang apa dibawa oleh Rasul. Ini para jamaah nih. Ini surat ancaman ini para jamaah. Ya. Dan kita kafirkan siapa yang menentang, serta kita akan jihad lawan mereka. Amma ba'du, fa inna Allah arsala bil haqqi min indi. Allah mengutus kebenaran dari sisinya kepada makhluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir, membawa kabar gembira, wa nadhir, membawa kabar menakut, wa da'iyan ila Allah, dia menyeru kepada Allah dengan izinnya, wa sirajan munira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirajan munira, pelita yang menerangi. Liyundhira man kana hayyan wa haqqal qawlu 'alal kafirin, memberi peringatan bagi yang hidup, wa yahiqqal qaul 'alal kafirin, dan memberikan apa? Penetapan bagi orang-orang kafir bahwasanya neraka bagi mereka. Fahadallah bil haqqi man ajaba ilaih, dengan kebenaran yang dikirim oleh Allah ada yang dapat hidayah, siapa yang menjawab permintaan Allah. Wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adbara anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul, ya, melawan siapa yang berpaling darinya, hatta sara ilal islami tau'an au karhan, sehingga masuklah manusia ini ke dalam Islam, ada yang dengan sukacita, ada yang dengan terpaksa. Thumma tawaffallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa luar biasa para jemaah. Kemudian Allah mewafatkan rasulnya. Yang sukacita ya tetap Islam, yang terpaksa kembali kafir. Nah, lihat ucapan kemarin. Kita ini bayar zakat itu saat Muhammad hidup katanya. Sekarang udah mati, masa ketemu bayar sama Abu Bakar lagi katanya. Hadza huwa. Wa qad nafadha li amrillah wa nasala li ummatihi. Rasul telah melaksanakan perintah Allah, menasihati umatnya. Wa qadal ladzi alaihi, telah melaksanakan apa kewajibannya. Wa kana Allah qad bayyana lahu dzalik. Allah jelaskan semuanya itu. Wali ahli islami fil kitab alladhi anzala fihi faqala,
Dan bagi orang Islam dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang Rasulnya, innaka may, ya Muhammad, kamu tuh mati dan mereka juga akan mati. Kemudian juga Allah sebutkan dalam suratul Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada manusia sebelummu yang abadi ya Muhammad, enggak ada. Yang kekal. Afa in mitta fahumul khalidun. Masa kamu mati mereka abadi? Mereka kekal? Enggak mungkin. Andai kata harus abadi atau kekal, Rasul paling utama kekal. Kenapa dibutuhkan oleh umat? Tapi enggak ada. Dan ini sebagai ujian para jamaah. Kemudian dalam surat yang lain, surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul, telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apakah jikalau dia mati atau dia terbunuh, kalian inqalabtum ala aqabikum, kembali lagi seperti semula kafir lagi? Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berpaling kembali lagi seperti semula kafir, falay yadhurrullah syai', Allah enggak mudarat para jamaah. Siapa yang mudarat? Ya kita. Dan Allah akan balas orang yang istiqamah itu, asy-syakirin. Baik. Maka beliau mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah dalam satu riwayat yang berada di langit, maka Allah itu hidup, maha hidup, tidak mati. Tidak pernah ngantuk, tidak juga tidur. Ingat, sinah itu muqaddimatun naum. Permulaan tidur. Hafizul li amri, dia menjaga segala perkara. Muntaqimun min adui, dia yang membalas terhadap musuh-musuhnya. Dan saya ingatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa hadzakum wa nasibakum, saya ingatkan kalian bagian kalian. Wa ma ja'akum bihi nabiyukum, apa yang dibawa oleh nabi kalian. Wa antahtadu bihuda, ambil petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh agama Allah. Fa inna kullaman lam yahdillah, siapa yang tidak dikasih hidayah maka dia sesat. Dan siapa yang tidak dibantu oleh Allah, dialah yang hina. Dan siapa yang diberi hidayah, ya, atau waman hadahu ghairullah kana dhallan, ya, dan siapa yang dikasih petunjuk oleh selain Allah maka dia sesat. Ini muqaddimah masih dari khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini jelas risalah ini tujuannya apa? Untuk mengingatkan orang-orang yang murtad, kemudian juga mengokohkan orang-orang beriman. Maka ini sungguh kalimat ya rapi, kemudian tetapi mengena. Ya, bahasa luar biasa, mengena. Dan inilah dia bahasanya orang-orang di zaman dahulu. Bahasanya masih apa? Murni, bahasa masih indah. Ya. Dan kata-kata beliau banyak iktibas, mengambil dari hadis, banyak mengambil dari apa? Menyadur dari Al-Qur'an dan menyadur dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah, wal ilmu indallah walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, apakah boleh kita mendatangi undangan akikah digabung dengan selamatan 9 hari? Enggak boleh. Ini banyak sekarang para jemaah talbis. Ditahu orang-orang yang paham sunnah enggak mau datang karena ngikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak boleh, haram loh para jemaah. Akhirnya apa? Digandeng dengan akikah. Enggak boleh. Ya, Allah taala ala wa ala. Nah, ada lagi. EP. Hah? Ya, semua masalah dunia kita di dunia memang nih para jamaah. Ya. Tunung penyampaian dakwah terdengar kia. Sekarang apakah tidak ada jalan berdakwah? Kan tidak mungkin, mesti banyak jalan lain. Ya. Maka kita katakan ya hakikatnya banyak yang berubah. Ya, bukan dia yang merubah. Bagaimana untuk makan merubah satu sistem para jamaah? Maka sekarang yang penting bagaimana merubah orang membuat sistem dulu. Nanti dia yang merubah. Tapi kalau sistem yang antum robah, antum bukan ahli merubah, nggak bisa. Ya. Hadza huwa Allah taala ala wa ala. Nah, ada lagi? Nah, kembali masalah semut
La ilaha illallah. Sekarang kan dengan adanya teknologi bahwa ada sejenis semut yang bisa digunakan obat, itu bagaimana? Itu katanya semut Jepang nggak benar tuh para jamaah. Dokter mengatakan nggak benar. Ya, nggak usah dijadikan obat. Hadza wallahu ta'ala alam wa alam. Ada lagi? Ya, Imardi. Yang nyambung niki kesombongan pas niki. Biasanya niki dengan sifat niki sombong niki kita mengajak dia kata kamu kita nata sholat kita lagu tetap dia kalau milih sembahyang lah. Tetap dia milih lagu mana pada nas dia tetap memilih lagu sampai tiara nih antara udah kira kita sudah tidak bau dengan ini si malaikat ini. Benar melihat sugi kan. Syukur yang ada saja para jamaah. Ya, syukur yang ada. Ya sabar pelan-pelan para jamaah. Ya, karena hidayah ini butuh waktu. Seperti kita, kan sekian lama kita bergelut dalam dunia yang gelap baru bisa kita menerima. Ya, ndak bengak kah? Yo kan sulitnya dengan ini, bersang kita sulitan layak dah malik. Ya, sabar. Itu jalan pahala itu para jamaah. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan para jamaah. Tahu pelungguh kolam terbesar di dunia? Kolam renang terbesar tahu para jamaah? Ya, enggak tahu ya. Ini hakikat ilmiah. Ini mukjizat Quran juga. Jadi kolam renang terbesar di dunia ini yaitu kolam renangnya NASA itu. Kenapa dia buat kolam renang para jamaah? Ya, ini namanya simulasi. Ya, simulasinya bagaimana? Jadi dibentuk para astronot ini bisa memperbaiki Apollo-nya, pesawat itu ulang-alik angkasa itu sendiri. Maka caranya memperbaiki dia harus dilatih di kolam renang dulu. Memperbaikinya dilatih di kolam renang. Kalau sekarang kan bengkel duduk aja perbaiki selesai. Tapi kalau NASA itu ngelatih memperbaiki pesawatnya di kolam renang, dan kolam renang terbesar di dunia. Kenapa? Karena memang di atas tuh orang seperti berenang. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran para jamaah. Apa kata Allah dalam 2 ayat? Ya, Al-Anbiya 33, kemudian Yasin 40. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Renang. Dia berenang ini para jamaah. Itu sebabnya dilatih NASA itu kalau memperbaiki pesawat di kolam renang. Karena di atas dia harus berenang. Ini kolam renang terbesar di dunia nih para jamaah. Ya, dan dia dengan segalanya para jamaah, pakai apa? Pakai oksigen semuanya dalam kolam renang itu. Karena di sana juga pakai oksigen dia. Kenapa? Semakin naik oksigen semakin tipis, dan itu hakikat Quran juga. Ya. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dijadikan dadanya sempit seperti naik langit. Ini apa? Indikasi penjelasan bahwasanya langit itu oksigennya sedikit. Nah, ini belajar tafsir para jamaah digabung dengan ilmu i'jazul ilmi. Mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Qur'an. Lain pula mukjizat ilmiah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita belajar hadis baru kita kaitkan. Sekarang kalau belajar Quran kaitkan dengan mukjizat ilmiah ini. Ya. Baik, saya kira demikian pengajian kita para jemaah. Semoga bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah nanti malam di desa atau di Gubuk Kuanggorong, Desa Toya insyaallah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat infak radio para jemaah. Sebentar dulu. Adi Sasmita Terara ada. Abu Nabila Mas Bage Hamdi, ya. Jamaah Peringgasela, Habib Peringgasela, Pak Udi, mana Pak Udi? Ada Pak Udi? Umu Yazid, Pancor, Bapak Rozi, Pak Rozi, Haji Dahlan, Dasa Nontong, Ama Rusmiati Suralaga, Haji Fauzi Suralaga, Ama Mustami Suralaga, Ama Haji Su'aib, Bapak Haji Su'aib, Abu Hur gitu. Ama Yarni.
Ya, sebentar dulu para jamaah, belum subhanakallah ya. Pak Guru Mahmud, Pak Guru Musaddad, Jamaah Sunnah Rembate. Mana Rembate? Ahmad Muzammil, Ahmad Subaini, Ahmad Subah, Ahmad Faik, Haji Sami'i, Ahmad Kurnain Sukarara, Haji Muhammad Risa Kemangkarang Lau, Haji Risa, bawakan sudah foto tadi. Haji Fatur Rahman Keroya, Haji Qanah Keroya, Mami Syafiul Khalqi, Mami Supardan Jorbat Pedan, tidak ada. Tanah Batian Piol, tidak ada. Haji Ahmad Hilman Tibu Lampit Pehel, Mati Tibu Lampit Pati, Jamaah Muslimat Tibu Lampit. Bapak John, mana Pak Guru John? Tidak ada, jawab semuanya. Abu Tamim, Jamaah Suntalango Pak Alpi, Abu Ridha Suntalango. Demikian para jamaah. Jadi infak kemarin untuk Pemangkarang Daya hanya dapat 3 juta sekian, masih kurang kita, tapi kita tunggu berapa waktu baru kita kumpulkan lagi para jamaah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.